Coba deh bayangin, ada sebuah tradisi lisan yang diwariskan dengan super hati-hati selama ribuan tahun, sekarang bisa muncul gitu aja di layar HP kita dalam hitungan detik. Yup, kita lagi ngomongin soal hadis, pilar kedua ajaran Islam, yang sekarang hidup di dunia digital. Tapi pertanyaannya, apa artinya semua ini buat kita? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Di tengah lautan informasi yang serba instan, yang semuanya serba cepat, gimana caranya kita bisa yakin kalau kearifannya usianya udah berabad-abad ini tetap terjaga keasliannya? Oke, yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal mundur ke belakang, lihat gimana perjalanannya dari ingatan ke tulisan. Terus, kita lompat ke revolusi digital, kita timbang plus minusnya, dan terakhir, kita coba intip masa depannya bakal kayak gimana sih? Oke, kita mulai dari awal banget. Jauh sebelum ada internet, bahkan sebelum ada mesin cetak, gimana caranya jutaan potongan ilmu ini dijaga supaya nggak hilang begitu aja? Gampangnya gini, hadis itu adalah rekaman dari apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi ini tuh bukan sekedar catatan sejarah biasa ya, ini adalah panduan hidup buat jutaan muslim. Makanya, keakuratannya itu jadi taruhan yang sangat-sangat besar. Coba deh, lihat prosesnya. Ini bukan proyek semalam jadi loh, tapi butuh ratusan tahun. Awalnya itu murni dari kekuatan hafalan para sahabat Nabi. Luar biasa kan? Terus pelan-pelan mulai ada catatan pribadi. Nah, titik baliknya itu ada di abad kedua Hijriyah. Waktu itu ada kekhawatiran besar karena para ulama senior mulai wafat. Puncaknya itu di abad ketiga yang disebut zaman keemasan. Disinilah ulama-ulama hebat seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim menciptakan sistem verifikasi yang super ketat buat menyaring mana hadis yang asli dan mana yang bukan. Lalu, jreng-jreng, datanglah era digital. Tinta yang tadinya ada di atas kertas, tiba-tiba berubah wujud jadi piksel di layar gadget kita. Bayangin deh, semua kitab tebal yang berjilid-jilid itu diubah jadi bahasa komputer, cuma rangkaian angka 0 dan 1. Ini bukan sekedar mindahin buku ke komputer ya, ini mengubah total cara kita berinteraksi, mengakses, dan menyebarkan ilmu. Prosesnya itu ada 3 langkah kunci. Pertama, di-scan, terus diubah jadi teks digital pakai teknologi canggih namanya OCR. Tapi yang paling krusial itu langkah ketiga, metadata. Jadi setiap hadis itu dikasih label digital. Isinya siapa aja perawinya, dari buku mana asalnya, dan yang paling penting status keasliannya gimana. Nah, inilah yang mengubah tumpukan teks jadi database yang cerdas. Dan gambar ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Dari sebuah manuskrip kulit yang mungkin cuma bisa diakses oleh segelintir orang di perpustakaan kuno, jadi sebuah aplikasi yang bisa kita bawa-bawa di saku kemanapun. Ini lompatan peradaban dalam satu layar. Oke, jadi apa aja sih keuntungan dari lompatan raksasa ini? Jawabannya banyak banget, dan dampaknya itu benar-benar mengubah permainan. Dampaknya luar biasa loh. Pengetahuan yang dulu mungkin rasanya eksklusif, sekarang jadi terbuka buat siapa aja di mana aja. Coba bayangin, mau cari hadis soal sabar, dulu mungkin butuh berjam-jam buka-buka kitab, nyari di daftar isi. Sekarang, cuma butuh beberapa detik di kolom pencarian. Belum lagi, naskah-naskah kuno yang rapuh itu sekarang jadi abadi dalam bentuk digital, aman dari kerusakan. Dan ini bukan cuma mimpi loh. Platform kayak Maktabah Syamila atau aplikasi ensiklopedi hadis 9 imam itu benar-benar menempatkan perpustakaan Islam klasik di ujung jari kita. Ini adalah sebuah kemewahan yang nggak pernah terbayangkan oleh generasi ulama sebelum kita. Tapi, selalu ada tapinya kan? Di balik semua akses tanpa batas ini, mengintai sebuah kekacauan baru. Dan ini jauh lebih berbahaya. Coba perhatikan angka ini, 63%. Sebuah riset menemukan kalau 63% konten hadis yang beredar di Instagram itu dibagikan tanpa menyebutkan sumber atau status keasliannya. Artinya apa? Artinya lebih dari separuh konten yang kita lihat bisa jadi diragukan validitasnya. Ini lahan yang subur banget buat misinformasi. Nah, disinilah kita lihat ada benturan dua dunia. Di satu sisi ada verifikasi para ulama. Butuh waktu, metodis, tujuannya cuma satu, yaitu keaslian. Di sisi lain, ada logika algoritma media sosial. Serba instan, serba viral, dan yang paling penting itu populer, bukan akurat. Dua sistem nilai yang benar-benar bertolak belakang.
Para peneliti Hobir dan Ridlow menyimpulkannya dengan sangat tajam. Mereka bilang, digitalisasi ini bisa menggeser otoritas ilmu. Validitas sebuah teks bukan lagi soal silsilah keilmuan, tapi soal seberapa populer platformnya. Intinya, siapa yang paling viral bisa jadi lebih berkuasa daripada siapa yang paling ahli. Risiko terbesarnya? Ya, hadis-hadis palsu atau yang lemah bisa menyebar secepat kilat dan dianggap benar oleh jutaan orang. Akibatnya bisa sangat serius, karena ini menyangkut panduan keyakinan dan perbuatan kita sehari-hari. Terus, gimana solusinya? Apa kita harus nyerah aja sama kekacauan informasi ini? Tentu saja enggak. Ada jalan ke depan yang bisa kita tempuh bareng-bareng. Solusinya itu harus kolaborasi. Pertama, kita sebagai pengguna harus lebih cerdas, lebih kritis. Ini soal literasi digital. Jangan asal telan informasi. Kedua, para ahli hadis dan para jagoan teknologi mesti duduk bareng, ngerancang platform yang bukan cuma canggih, tapi juga bisa dipercaya. Tujuannya bukan buat melawan teknologi, tapi justru memanfaatkannya dengan lebih bertanggung jawab. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal dengan pemahaman yang baru. Teknologi itu pada dasarnya netral, kayak pisau. Bisa jadi penjaga tradisi yang luar biasa, atau sebaliknya, jadi perusaknya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi cuma buat para ahli, tapi buat kita semua. Di era di mana setiap orang bisa jadi penyebar informasi, bagaimana kita akan memilih untuk menggunakan alat yang super canggih ini dengan bijak?